Untuk jabatan Menteri Kesehatan, Presiden menunjuk Budi Gunadi Sadikin yang menggantikan Terawan Agus Putranto. Budi Gunadi Sadikin sebelumnya adalah Wakil Menteri BUMN. Untuk Menteri Perdagangan, Presiden menunjuk Muhammad Lutfi yang menggantikan Agus Suparmanto. Muhammad Lutfi sebelumnya adalah Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat. Dan sekarang posisi Menteri Agama dijabat Yakut Khalil Qaumas yang menggantikan Fakhrul Razi. Yakut sendiri merupakan kader Nahdlatul Ulama dan Ketua Umum GP Ansor. Untuk posisi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Presiden menunjuk Sandiaga Uno menggantikan Wisnu Tama. Sandiaga Uno sendiri merupakan mantan cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sedangkan posisi jabatan Menteri Sosial kini dijabat Tri Risma Harini yang menggantikan Juliari Batubara. Tri Risma Harini merupakan Wali Kota Surabaya, Jawa Timur. Untuk Menteri Kelautan dan Perikanan, Presiden menunjuk Sakti Wahyu Trenggono menggantikan Edi Prabowo. Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menjabat Wakil Menteri Pertahanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, pada sore hari yang berbahagia ini, saya bersama-sama dengan Bapak Wakil Presiden ingin mengumumkan menteri-menteri baru yang akan duduk di anggota Kabinet Indonesia Maju. Untuk itu, saya akan memperkenalkan satu persatu. Yang pertama, Ibu Tri Risma Harini. Saya kira kita tahu semuanya, beliau adalah Wali Kota Surabaya, dan saat ini Putri Risma Harini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Sosial. Silakan, Bu. Kemudian yang kedua, saya ingin mengenalkan, tapi kita semuanya saya kira sudah tahu, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Beliau adalah dulu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ketua HIPMI, dan saat ini beliau akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian yang ketiga, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Beliau sebelumnya adalah Direktur Utama Bank Mandiri, kemudian menjadi Direktur Utama PT Asan Aluminium, dan terakhir menjadi Wakil Menteri BUMN, dan sekarang
kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Kesehatan. Yang keempat adalah Bapak Yakut Khalil Qaumas. Beliau adalah tokoh Muslim, Ketua PPGP Ansor, dan akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama. Yang kelima, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Beliau sekarang ini memegang jabatan di Wakil Menteri Pertahanan dan akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Yang terakhir, Bapak Muhammad Lutfi. Beliau sebelumnya pernah di Kepala BKPM, kemudian Menteri Perdagangan, kemudian Duta Besar Indonesia untuk Jepang, dan terakhir Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Dan sekarang akan kita berikan tugas memimpin Kementerian Perdagangan. Saya rasa itu perkenalan yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Dan pelantikan akan dilaksanakan insya Allah besok pagi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden berharap keenam menteri ini langsung bekerja secepat mungkin untuk memulihkan kesehatan masyarakat dan ekonomi nasional yang terdampak pandemi COVID-19. Keenam ini akan dilantik esok hari di Istana Negara. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Setelah Presiden mengumumkan nama 6 menteri baru di teras Istana Negara, ke-6 menteri langsung memberikan visi misinya. Selengkapnya sesaat lagi. Yang pertama adalah perbaikan data untuk data-data penerima bantuan. Kami akan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, terutama terkait data kependudukan dan perguruan tinggi yang ada di wilayah masing-masing. Karena menurut saya akan sangat lebih baik kalau kami melibatkan perguruan tinggi juga di dalam implementasi kami di lapangan, sehingga output atau goal-nya bisa dilihat dan bisa kita lakukan evaluasi bersama dengan perguruan tinggi. Yang kedua adalah kami akan menyampaikan ke Bapak Presiden bahwa program-program kami adalah program pemberdayaan. Jadi sebagaimana diamanatkan di undang-undang bahwa yang pertama adalah kemanusiaan, keadilan, dan fakir miskin itu dan anak terlantar itu di bawah tanggungan pemerintah. Karena itu kami akan perhatian terutama terhadap anak-anak terlantar, kemudian fakir miskin.
melanjutkan agenda-agenda pembangunan luas-luasnya dan menghadirkan kesejahteraan bagi para rakyat masyarakat Indonesia. Pertama kali saya mendapatkan berita bahwa saya harus menerima amanah sebagai salah satu pembantu Bapak Presiden dan Wakil Presiden di kabinet ini sebagai Menteri Agama. Tentu yang saya rasakan adalah kaget. Karena dalam mimpi yang paling liar saya tidak pernah membayangkan menjadi Menteri Agama. Tetapi apapun tugas amanah yang sudah diberikan ini, saya sudah bertekad untuk mewakafkan seluruh hidup dan apa yang saya miliki untuk bangsa negara. Dan kebetulan sekarang mendapatkan kesempatan melalui Kementerian Agama. Saya akan melakukan apa yang paling baik untuk bangsa dan negara ini. Yang berikutnya yang saya harus sampaikan adalah bahwa setelah nanti resmi menjadi Menteri Agama, yang pertama ingin saya lakukan adalah bagaimana menjadikan agama itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Artinya apa? Bahwa agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan menjadi alat politik, baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan, atau mungkin untuk tujuan-tujuan yang lain. Agama biar menjadi inspirasi dan biarkan agama itu membawa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami ditugasi, salah satunya adalah untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ini. Sehingga semua anak-anak kita bisa segera kembali ke sekolah, belajar bertemu dengan guru-gurunya. Agar semua pengusaha-pengusaha UKM bisa membuka toko-tokonya dan kembali berdagang seperti biasa. Dan agar semua pekerja bisa datang kembali ke kantornya dan memulai hidupnya normal. Dan agar semua keluarga kita bisa kembali bersilaturahmi dengan sesama teman-teman dan keluarga mereka. Dan kami tidak mungkin melakukannya sendiri. Kami harus melakukannya bersama-sama. Kementerian Kesehatan tidak mungkin melakukannya secara eksklusif. Kita harus melakukannya secara inklusif. Dan kami percaya tidak cukup pemerintah membuat program-program pemerintah sendiri, tapi ini harus merupakan suatu gerakan yang dilakukan bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan amanah yang mudah, saya kira. Saya ingin berusaha bahwa ada sebuah wilayah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki satu potensi yang sangat besar, yang tentunya itu bisa menjadi kesejahteraan bagi bangsa ini. Nah, itu tentu saya akan belajar dan menggali, melakukan evaluasi untuk selanjutnya bisa dilakukan apa yang harus kami lakukan supaya itu bisa menjadi manfaat bagi bangsa. Begitu melimpah ikan-ikan di lautan dan begitu melimpah juga potensi-potensi di kelautan, baik itu untuk sektor pariwisata, kemudian industri perikanan dan lain sebagainya, termasuk budidaya, dan tentu tidak melupakan dengan kebersinambungan lingkungan. Itu yang akan kami lakukan jika nanti kami sudah resmi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Saya berjanji akan bekerja sekuat mungkin, sepandai mungkin, secakap mungkin untuk memastikan perekonomian Indonesia akan lebih baik di masa yang akan datang. Seperti kita ketahui bahwa ekonomi dunia berada pada situasi yang sangat sulit. Beliau mempercayakan saya untuk memimpin Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perdagangan ini adalah sesuatu lembaga yang mekanismenya adalah memastikan bahwa arus barang berjalan dengan baik, kegiatan ekonomi berjalan dengan baik, agar kesejahteraan dapat tercipta bagi rakyat Indonesia.
Pada saat yang bersamaan, saya akan berjanji karena Menteri Perdagangan itu kalau dianalogikan sama seperti wasit bertinju. Pembeli penjualnya adalah petinjunya dan rakyat Indonesia adalah penontonnya. Ketika wasit tidak melakukan sesuatu dengan hal yang semestinya dilakukan, penonton dan petinju-petinju ini akan melihat kecurangan ataupun kekurangan. Oleh sebab itu, saya akan berjanji menjadi transparan. Kementerian ini akan memastikan juga bahwa ekonomi Indonesia harus berjalan secara baik, secara efisien untuk mensejahterakan bangsa dan negara. Pemirsa, antrean calon penumpang